Assalamualaikum. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Hai, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang konjungsi. Konjungsi itu sering kita sebut juga kata sambung atau kata penghubung. Nah, di materi kali ini kita bakal bahas 3 submateri. Yang pertama adalah materi konjungsi intrakalimat, lalu ada materi konjungsi antar kalimat, dan terakhir ada kesalahan umum penggunaan konjungsi. Nah, menurut aku yang kesalahan umum ini berguna banget karena waktu aku UTBK sebelumnya itu banyak ngecoh di bagian ini. Jadi perhatikan baik-baik ya, semoga berguna. Nah, semangat! Jangan lupa berdoa sebelum kita mulai materi. Nah, jadi konjungsi itu apa sih? Konjungsi atau kata sambung atau kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya, dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Ini merupakan pengertian konjungsi yang aku ambil dari Wikipedia. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu biasanya lambangnya konjungsi itu P. Nah, jadi kalau ada suatu kata ada lambang P-nya, berarti kata itu merupakan konjungsi. Nah, konjungsi itu nggak bisa kita tambahin imbuhan. Lalu kita ke materi yang pertama, konjungsi itu ada 3. Yang pertama itu ada koordinatif atau setara, yang kedua ada subordinatif atau bertingkat, yang ketiga ada korelatif atau berpasangan. Nah, yang koordinatif atau setara adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting atau memiliki status sintaksis yang sama seperti dinyatakan di atasnya. Nah, di sini tuh kita perlu garis bawahi sama penting ya. Status sintaksis yang sama ini juga artinya sama penting. Jadi mereka tuh setara. Kenapa dia disebut konjungsi setara? Karena mereka setara kata-kata yang dihubungkannya. Nah, ini juga perlu digarisbawahi kalau di konjungsi koordinatif ini tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Tidak bisa ya. Itu yang seperti apa? Nah, ini beberapa contoh konjungsi koordinatif yang sering kita gunain. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi ini yang umum-umumnya. Nah, langsung ke contohnya aja. Contoh, ibu membeli apel, jeruk, dan anggur. Nah, ini konjungsinya. Kamu mau minum teh, kopi, atau susu? Konjungsinya atau. Ibu membeli apel tetapi tidak membeli jeruk, konjungsinya tetapi. Nah, cara penulisannya gimana? Cara penulisannya itu, kalau untuk dan sama atau, itu untuk dua kata yang dihubungkan itu nggak perlu pakai koma. Langsung aja, A dan B. A atau B. Nah, tapi kalau 3 atau lebih, itu pakai koma di setiap pemisahnya. Sama di sebelum konjungsinya, tapi setelah ini nggak perlu koma lagi. Nah, untuk konjungsi yang lain itu selalu pakai koma di sebelum konjungsinya. Koma ini. Nah, lalu kita ke yang kedua, konjungsi subordinatif atau bertingkat. Konjungsi bertingkat adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Tidak memiliki. Nah, jadi salah satu dari klausa itu merupakan klausa subordinatif. Jadi ada yang merupakan anak kalimat, ada yang menjadi induk kalimat. Nah, kalau bedanya dengan konjungsi koordinatif itu, dia bisa diletakkan di awal kalimat. Dan dia nggak setara karena kata yang dihubungkan bertingkat. Nah, tapi nggak semua bisa diletakkan di awal kalimat ya. Ada pengecualian, itu sehingga, maka, sama sampai. Nah, kita ke contohnya. Saya minum jika haus. Konjungsinya nih jika.
Nah, ini bisa kita taruh di depan. Jika haus, saya minum. Oh, ini maaf ya. Ini maksudnya minum. Nah, di sini tuh dia pakai koma. Sama juga ini. Ia mengerjakan pekerjaannya dengan senang. Dengan senang, ia mengerjakan pekerjaannya. Nah, ini yang merupakan induk kalimat yang mana? Yang ini. Saya minum. Ini anak kalimat. Jika saya haus. Ini anak kalimat. Nah, ini induk kalimatnya. Yang ini induk kalimat. Ini anak kalimat. Ini anaknya, ini induknya. Seperti itu. Lalu ada tambahan materi. Konjungsi sebelum dan karena dapat diikuti oleh klausa ataupun kata. Klausa ini gabungan dari kata-kata yang berpotensi membentuk kalimat, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau diikuti suatu klausa, maka sebelum dan karena ini menjadi konjungsi. Nah, tapi kalau diikuti kata-kata, maka sebelum dan karena ini menjadi preposisi. Preposisi ini adalah kata depan. Contohnya, dia berangkat sebelum saya datang. Nah, ini kan subjek, sayanya ini. Datangnya predikat. Jadi ini merupakan klausa. Maka sebelum di sini sebagai konjungsi. Lalu, dia berangkat sebelum pukul 5. Nah, pukul 5-nya ini hanya gabungan kata-kata. Jadi sebelum di sini itu sebagai kata depan atau preposisi. Nah, kemudian kita perlu ingat kalau suatu konjungsi itu tidak bisa berimbuhan. Tetapi kita sering menemukan dikarenakan. Nah, itu merupakan kesalahan. Jadi kita tidak bisa menuliskan dikarenakan. Karena itu merupakan konjungsi dan tidak bisa diberikan imbuhan. Nah, tapi kita bisa membuat disebabkan. Kenapa seperti itu? Karena sebab dalam KBBI itu juga sebagai kata benda. Tapi karena ini hanya sebagai kata konjungsi. Sementara sebab sebagai kata benda dan konjungsi. Jadi kita bisa menambahkan imbuhan pada sebab. Jadi disebabkan atau menyebabkan seperti itu, tapi tidak ada dikarenakan. Lalu kita ke konjungsi intrakalimat yang ketiga adalah korelatif atau berpasangan. Konjungsi korelatif adalah sepasang konjungsi koordinatif yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Jadi karena dia koordinatif, status sintaksisnya sama. Jadi dia setara. Tapi dia konjungsinya berpasangan, jadi ada dua konjungsi. Nah, ini terdiri atas dua bagian yang umumnya terpisah satu dengan yang lainnya. Ini merupakan contoh-contohnya. Nah, ini adalah pasangan-pasangannya. Baik nasi maupun bubur gitu. Nah, kalau yang dikurungin ini tuh bisa kita pakai, bisa enggak. Jadi tidak hanya nasi, tetapi juga bubur. Bukan hanya nasi, melainkan juga bubur. Gitu. Nah, lalu contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Kita tidak hanya harus setuju, tetapi juga harus patuh terhadap putusan itu. Jadi, ini nggak ada yang sebagai anak kalimat ataupun induk kalimat. Yang harus setuju dan harus patuh ini merupakan kata yang setara. Kemudian, mobil itu larinya demikian cepatnya. Demikian sehingga sangat sukar untuk dipotret. Jangankan orang tua, anak kecil pun harus dihormati. Nah, kata-kata ini keduanya setara. Maka kita menggunakan konjungsi korelatif. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Digunakan di awal kalimat baru yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Nah, jadi dia di awal kalimat. Nah, di awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital. Dan di belakang konjungsi tersebut diikuti tanda koma. Kita langsung ke contohnya. Nah,
Ini tuh ada banyak pembagian-pembagiannya. Nah, kalian juga cukup kok buat memahami artinya aja. Seperti ini kan kalian sudah paham. Kemudian itu merupakan konjungsi kelanjutan fungsinya. Seperti itu. Nah, ini nanti ada lebih jelasnya di catatan yang aku kasih. Ini juga masih pembagian. Nah, ini kita ke contoh kalimatnya. Keadaan memang sudah mulai aman. Titik. Nah, di sini ada titik, berarti dia kalimatnya sudah berhenti di sini. Jadi ini kalimat baru. Akan tetapi, nah di sini kapital, kemudian di sini ada koma. Kita harus tetap waspada. Kemudian contoh yang kedua, kami tidak sependapat dengan dia. Titik. Biarpun begitu, koma, kami tidak akan menghalanginya. Kemudian ini yang kelanjutan, mereka berbelanja ke Glodok. Sini titik, kalimatnya berakhir. Sesudah itu, di sini kapital, sini koma. Mereka pergi ke rumah saudaranya di Ancol. Nah, ini link rangkuman. Bisa kalian buka linknya ini atau bisa langsung kalian scan di sini. Itu isinya semua yang tadi udah aku jelasin dalam bentuk PDF. Nah, ini nih kesalahan umum dalam penggunaan konjungsi. Jadi di sini tuh perlu banget kalian perhatikan karena di sini banyak pengecoh-pengecohnya dan mungkin sebagian besar dari kalian belum tahu kalau itu merupakan kesalahan. Yang pertama, ada kata jika dan bahwa. Keduanya merupakan konjungsi. Lalu kita lihat coba di sini. Nah, di sini ada salah satu tulisan dari salah satu media. Penyanyi Iwan Fals mengumumkan jika, sini dia menggunakan jika, konsernya yang akan diselenggarakan pada Sabtu 22 Juni 2019 batal diselenggarakan. Nah, di sini menurut kalian ada nggak kejanggalan dari kalimat ini? Nah, coba kita perhatikan. Penyanyi Iwan Fals mengumumkan bahwa konsernya yang akan diselenggarakan pada Sabtu 22 Juni 2019 batal diselenggarakan. Menurut kalian yang betul yang mana? Nah, yang betul adalah menggunakan bahwa. Jadi, mereka itu kedua konjungsi yang memiliki fungsi yang berbeda. Jadi, fungsinya tidak bisa digantikan. Nah, fungsi bahwa tidak bisa digantikan oleh jika. Karena bahwa adalah konjungsi yang menyatakan penjelasan, sementara jika adalah konjungsi yang berfungsi persyaratan. Coba kita ke contohnya. Jika diizinkan, Ahmad akan menghadiri acara ulang tahun temannya besok. Nah, diizinkannya ini merupakan syarat kehadiran Ahmad. Jadi kalau dia tidak diizinkan, dia tidak akan hadir. Nah, fungsi jika ini tepat karena sebagai konjungsi persyaratan. Sementara jika kata-katanya seperti ini, Ahmad mengatakan bahwa akan menghadiri acara ulang tahun temannya besok. Nah, di sini tuh sebagai penjelasan tentang apa yang dikatakan Ahmad. Ahmad mengatakan apa sih? Mengatakan ia akan menghadiri acara ulang tahun temannya besok, dan itu merupakan konjungsi penjelas. Nah, kemudian ini juga sering rancu, ada tapi, tetapi, dan namun. Coba kita perhatikan kalimat berikut ini. Nah, boleh nih kalian tulis di kolom komentar yang mana yang benar. Di sini konjungsinya namun, di sini konjungsinya tapi, di sini konjungsinya walau demikian. Nah, jadi aturannya seperti ini. Ingat, konjungsi tetapi merupakan konjungsi koordinatif yang harus diletakkan di tengah kalimat dengan koma di sebelumnya. Jadi,
tetapi ini nggak bisa ditaruh di awal kalimat dan harus dengan koma. Ini salah. Nah, lalu ini bagaimana? Kenapa ini salah? Karena tapi adalah bentuk tidak baku dari tetapi. Jadi, dalam penulisan kaidah bahasa Indonesia yang benar adalah tetapi. Nah, lalu bagaimana dengan namun? Namun ini konjungsi subordinatif yang harus diletakkan di awal kalimat dengan koma setelah konjungsi tersebut. Jadi kalau dia di tengah kalimat, maka sudah jelas salah. Jadi namun ini harus pada awal kalimat dengan kata yang tidak setara. Lalu ini juga pasangan-pasangan ini, mereka berdua ini sama-sama konjungsi, tapi bukan konjungsi korelatif. Jadi mereka berdua tidak berpasangan. Jadi kita nggak bisa menuliskan meski dan tetapi dalam satu kalimat. Contohnya, meski hujan deras tetapi saya tetap pergi ke sekolah. Nah, itu salah ya. Jangan seperti itu. Lalu yang benar seperti apa? Nah, yang benar tuh ini. Ini adalah konjungsi yang berada di awal kalimat dengan koma setelahnya. Gitu. Coba kalian tulis di kolom komentar tadi yang benar yang mana. Kalau salah, pembenarannya seperti apa ya? Nah, lalu kita punya saat dan ketika. Saat sama ketika tuh artinya sama nggak sih? Coba kita perhatiin kata-kata berikut ini. Saat itu, saya berada di kota. Sama, ketika itu, saya berada di kota. Lalu kalimat yang kedua, saya bertemu Nisa saat pergi ke kota. Saya bertemu Nisa ketika pergi ke kota. Nah, menurut kalian dua ini sama nggak sih? Dia sama dia tuh sama nggak sih? Dia sama dia tuh sama nggak sih? Nah, ini jawabannya. Nah, kalau yang ini, dia sama, yang artinya adalah waktu itu, waktu yang sempit itu. Tapi yang ini, yang bawah, berbeda. Kenapa dia berbeda? Coba kita lihat KBBI. Nah, kita buka KBBI. Di sini ada pengertian saat dan pengertian ketika. Nah, kalian perhatikan yang menjadi kata hubung atau konjungsi itu hanya ketika. Di sini ada P. Nah, di saat ini nggak ada P. Jadi saat ini tidak bisa sebagai konjungsi. Sementara yang menjadi konjungsi adalah ketika. Nah, untuk yang kalimat pertama tadi, itu tuh mereka sama-sama artinya waktu yang pendek sekali. Ini juga waktu yang sangat singkat. Jadi pengertiannya sama. Tapi untuk yang kedua, berbeda. Kenapa? Jadi ketika di sini sebagai konjungsi. Nah, saat di sini tidak bisa. Seperti itu. Jadi yang benar adalah saya bertemu Nisa ketika pergi ke kota. Nggak bisa saya bertemu Nisa saat pergi ke kota. Nah, lalu kita punya jika dan maka. Coba kita perhatikan kalimat berikut ini. Jika saya menabung, maka saya akan kaya. Kira-kira di sini ada kesalahan nggak sih di kalimat yang tadi aku bacain? Coba kita uraikan konjungsinya ya. Ada jika dan maka. Nah, jika dan maka, keduanya merupakan konjungsi subordinatif yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Nah, yang setelah konjungsi ini merupakan anak kalimatnya. Coba kita perhatikan di sini. Jika saya menabung, maka saya akan kaya. Nah, setelah jika kan harusnya anak kalimat. Setelah maka juga anak kalimat. Nah, di sini keduanya anak kalimat dong. Jadi, kita kehilangan induk kalimat. Maka, keduanya tidak bisa disatukan. Jadi, kata-kata ini salah ya. Nah, ini juga sama. Mereka berdua juga nggak bisa disatukan. Jadi, tidak menjadi suatu kata yang baku.
Lalu kita punya dan sama serta. Dan sama serta tuh artinya sama gak sih? Jawabannya adalah sama. Lalu bisa dipakai barengan gak sih? Bisa. Nah, di sini aku membeli sayur dan daging. Walaupun dia cuma 2, kalian tetap bisa pakai serta. Aku membeli sayur serta daging. Seperti itu. Lalu kita juga bisa pakai di dalam satu kalimat. Tukang mengecat pagar dan pintu serta dinding kamar. Tapi kita juga bisa mengubahnya cuma dengan tukang mengecat pagar, pintu, dan dinding kamar. Ataupun tukang mengecat pagar, pintu, serta dinding kamar. Seperti itu. Jadi keduanya sama ya. Nah, terus kita punya ataupun sama maupun. Sama nggak sih ataupun sama maupun? Jadi yang sama adalah ataupun sama baik maupun. Jadi bukan ataupun sama maupun doang ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nasi ataupun kentang, keduanya mengandung karbohidrat. Lalu kalau kita pakai maupun, baik nasi maupun kentang, keduanya mengandung karbohidrat. Jadi bukan nasi maupun kentang ya. Di sini harus menggunakan baik. Nah, mereka artinya sama. Nah, ini link yang isinya PowerPoint dari materi yang udah aku jelasin di sini. Kalian bisa download. Bisa kalian buka di sini Google Drive, atau juga bisa langsung kalian scan untuk memudahkan kalian. Semoga berguna. Jangan lupa aktifkan lonceng karena di setiap video aku bakal ada catatan-catatan menariknya. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. See you on the next video.